Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala dan puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Dengan segala macam nikmatnya, dengan segala macam karunia-Nya, kita dapat duduk bersimpuh fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan keikhlasan di dalam hati kita semua, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa ganjar dengan pahala yang berlipat ganda banyaknya. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu, menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, yaitu zaman as-sunnah. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Setiap manusia ketika dirinya hidup di dalam kehidupan dunia ini pasti menginginkan keberhasilan, pasti menginginkan kegemilangan di dalam hidupnya, pasti menginginkan kesuksesan ketika dalam segala aspek. Ketika misalnya dirinya dalam pekerjaannya, maka dia ingin pekerjaannya ini berhasil. Dia ingin pekerjaannya ini tidak ada hambatan di dalamnya. Dia ingin pekerjaannya ini mendapatkan hasil yang gemilang, mendapatkan hasil yang memuaskan. Fitrah manusia pasti menginginkannya. Dan fitrah manusia pula ketika dirinya dalam suatu pekerjaan, suatu dagang, suatu apapun aspek dalam kehidupannya pasti tidak menginginkan yang namanya kegagalan. Ketika dalam rumah tangganya, nggak mungkin manusia ingin gagal dalam rumah tangganya. Ketika dalam dagangnya, nggak mungkin manusia ingin gagal dalam dagangnya. Ketika dalam proyeknya, nggak mungkin manusia ingin gagal dalam proyeknya. Karena dia nantinya akan menyesal ketika dirinya gagal dalam suatu urusan, baik pekerjaan, perdagangan, rumah tangga, kehidupan masyarakat, sosial, apapun itu. Dan di antara kehidupan agamanya juga, maka dia pasti akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Tapi ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan waktu dan kesempatan, qadarullah, ketika dirinya pakai dalam proyeknya gagal, dalam berdagang, dagangnya gagal, dalam rumah tangga mungkin rumah tangganya gagal, dan lain sebagainya, dalam segala aspek mungkin gagal nih. Qadarullah, Allah masih berikan waktu dan kesempatan untuk merubah kegagalan tersebut menjadi keberhasilan ke depannya. Ketika seorang karyawan dikasih proyek sama bosnya gagal nih, dia pasti nyesel nih, ya Allah kenapa nggak begini nih, kenapa harus begini. Dia pasti menyesal. Tapi kalau ke depannya masih dikasih lagi nih sama bosnya nih kasih proyek lagi, coba. Dia pasti akan membaguskan ke depannya pekerjaannya tuh.
Pasti akan benar-benar luar biasa dalam pekerjaannya karena bosnya berikan waktu dan kesempatan lagi. Tetapi ketika seorang manusia gagal dalam suatu urusan, gagal dalam suatu pekerjaan, perdagangan, dan lain sebagainya dalam dunia ini, kemudian tidak ada lagi waktu dan kesempatan yang diberikan oleh manusia tersebut untuk bisa mengubah kegagalannya, penyesalannya menjadi sebuah keberhasilan ke depannya. Ini baru penyesalan yang hakiki, ikhwan. Ini baru penyesalan yang luar biasa. Ini baru penyesalan yang tiada taranya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Maryam ayat ke-39. Surat ke-19 ayat ke-39. Wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Wa anzirhum, kata Allah, dan berikan peringatan kepada mereka. Berikan peringatan kepada manusia tentang apa? Yaumal hasrah, tentang hari penyesalan. Tentang hari penyesalan, di mana pada hari itu manusia ada yang menyesal luar biasa penyesalannya, penyesalan yang hakiki, penyesalan yang tiada tara. Kapan itu? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Idz qudiyal amr, ketika segala perkara telah diputuskan oleh Allah. Ketika segala sesuatu telah diputuskan oleh Allah, mana yang ahlu surga dan mana yang ahlu nar. Wahum fi ghaflah, dan mereka dalam keadaan lalai. Wahum la yu'minun, dan mereka juga tidak beriman. Mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada Rasulullah, mereka tidak beriman tentang yaumul hasrah ini, yaumul hari penyesalan ini. Allah Azza wa Jalla memberikan kabar yang sangat luar biasa bagi manusia yang mau merenungi ayat ini, ikhwan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, Allah Azza wa Jalla menamakan di antara yaumul qiyamah, di antara nama-nama hari kiamat adalah yaumul hasrah, seperti Allah sebutkan dalam surah ini, surah Maryam ini. Hari penyesalan karena dua sebab, kata Ibnu Abbas. Yang pertama, sebab pertama, Allah ingin mengagungkan yaumul qiyamah ini. Allah ingin mengagungkan hari kiamat ini, luar biasa. Dan yang kedua, Allah ingin memberikan peringatan kepada manusia bahwa nanti di hari kiamat ada manusia-manusia yang sangat menyesal luar biasa. Hari itu benar-benar menjadi hari penyesalan bagi dirinya, dan penyesalan yang tiada tara, penyesalan yang hakiki luar biasa. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak berikan waktu dan kesempatan lagi bagi manusia tersebut untuk mengubah ke depannya menjadi yang lebih baik. Yaumul hasrah, ikhwan, hari penyesalan. Lihat, Ibnu Abbas mengatakan Allah menamakan di antara nama-nama yaumul qiyamah, karena banyak hari kiamat namanya. Yaumul sakhah, yaumul taghabun, yaumul talaq, yaumul qiyamah, yaumul jaza, yaumul hisab, dan banyak namanya, ada puluhan namanya dari hari kiamat. Di antara namanya adalah yaumul hasrah, hari penyesalan. Ibnu Abbas mengatakan karena dua sebab Allah menamakan yaumul qiyamah dengan yaumul hasrah. Yang pertama untuk mengagungkan hari tersebut, dan yang kedua untuk memperingatkan manusia bahwa nanti ada suatu hari di mana hari tersebut manusia bisa menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa. Kapan itu? Idz qudiyal amr, ketika segala perkara telah ditentukan oleh Allah, ikhwan. Ketika seseorang sudah ditimbang di mizan antara hasanat dan sayyiatnya, ketika seseorang telah dihisab antara dosa dan pahalanya, dan pada saat itu telah ditentukan mana yang ahlu surga dan mana yang ahlu nar. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala pernah memikirkan satu ayat dalam kitabullah. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Segolongan manusia ada yang digolongkan, digiring masuk ke dalam surganya Allah, dan segolongan manusia ada yang digiring kemudian dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Umar bin Abdul Aziz berkata, wa ana la adri ayyi fariqin ana. Dan aku, kata Umar, tidak tahu pada hari itu aku termasuk orang yang digiring dan dimasukkan kemana. Allahu Akbar. Umar bin Abdul Aziz, ikhwan.
Seorang khalifah yang sangat luar biasa, memimpin hanya 2,5 tahun dalam masa kepemimpinannya, tapi umat Islam jaya luar biasa karena pemimpinnya saleh. Allah berikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bagaimana luar biasanya kesalehan dari Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana rasa takutnya yang sangat luar biasa. Wa ana la adri ayyi fariqin ana, kata Umar. Dan aku, kata Umar bin Abdul Aziz, tidak tahu hari itu aku tergolong, digiring dan dimasukkan ke dalam neraka atau ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Karena itu ikhwani fid din, azakumullah, kajian-kajian tentang yang namanya yaumul qiyamah, kajian-kajian tentang raqaiq. Apa itu raqaiq? Jama' dari raqiq. Kajian dalam melembutkan hati adalah kajian yang wajib kita sering dengar agar hati ini terus melembut, agar hati ini terus mendapatkan cahaya hidayah Allah tabaraka wa taala. Di antaranya adalah kajian-kajian tentang yang namanya hari kiamat, yaumul qiyamah. Karena pada saat itu hari yang sangat luar biasa mencekamnya, hari yang luar biasa. Manusia hanya memikirkan nafsi sendiri dan sendiri, dirinya dan dirinya. Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat ke-1 dan ke-2. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian, takutlah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya goncangan pada hari kiamat sangatlah goncangan yang dahsyat luar biasa. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari ketika engkau melihat ibu-ibu yang menyusui anaknya akan meninggalkan anaknya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan pada saat itu, hari itu, wanita yang hamil akan keguguran. Wa taran nasa sukara. Dan engkau akan melihat manusia dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, kata Allah. Padahal mereka sejatinya tidak mabuk. Walakinna adzaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah yang sangat luar biasa dahsyatnya pada hari itu. Hari kiamat, ikhwan. Yaumul qiyamah, yaumul hasrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, yuja'u bil mauti yaumal qiyamati ka'annahu kabsyun amlah. Akan didatangkan kematian akan didatangkan nanti di hari kiamat, ka'annahu kabsyun amlah, kata Rasulullah, dan akan dimisalkan seperti kambing kibas yang berwarna kelabu. Jadi al-maut, kematian, akan Allah Azza wa Jalla misalkan seperti kambing kibas yang berwarna kelabu. Fayuqafu bainal jannati wan nar. Kemudian Allah Azza wa Jalla akan menaruhnya antara surga dan neraka kambing tersebut, al-maut ini. Fayuqalu li ahli jannah. Maka akan dikatakan, malaikat akan berkata kepada penduduk surga, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengenal apa ini nih? Fayashra'abun wa yanzurun wa yaqulun. Mereka mendongak, kemudian memperhatikan dengan luar biasa, kemudian berkata, na'am hadzal maut, ini kematian. Mereka kenal, bayangkan ikhwan, mereka kenal. Fayuqalu li ahli nar. Kemudian akan dikatakan, ditanyakan kepada ahli nar, hal ta'rifuna hadza? Apakah kalian mengenal apa ini nih? Fayashra'abun wa yanzurun wa yaqulun. Mereka melihat, mereka mendongak dengan memperhatikan, dan mereka berkata, na'am hadzal maut, ini kematian. Fayu'maru an yudhbah bainal jannati wan nar. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan untuk menyembelih kambing tersebut, yaitu kematian antara surga dan neraka. Maksudnya tidak ada kematian setelah ini. Fayuqal li ahli jannah. Kemudian malaikat akan berseru kepada penghuni surga, khuludun fala maut. Fayuqal li ahli nar, khuludun fala maut. Malaikat akan berkata kepada ahli surga, kekal kalian dalam surga dan tidak ada kematian, dan kekal kalian dalam neraka dan tidak ada kematian. Riwayat lain mengatakan, fayazdadu ahlul jannah farahan ila farahihim. Maka pada saat itu ahlul jannah, ahlu surga akan senang dengan senang yang sangat luar biasa karena tidak ada lagi kematian. Di dalamnya hanya penuh kenikmatan dalam surga. Fayazdadu ahlun nar huznan ila huznihim. Dan pada saat itu ahlun nar, penduduk neraka, akan bersedih luar biasa dengan bersedih yang sangat luar biasa karena mereka tahu tidak ada kematian ketika mereka dalam neraka, ya. Allahu akbar. Kebetulan Rasulullah SAW membacakan firman ini nih dalam surat Maryam ayat ke-39, wa anzirhum yaumal hasrati idh qudiyal amru fi ghaflati wa hum la yu'minun. Dan berikan peringatan kepada mereka, ya Muhammad,
Berikan peringatan kepada manusia ya Muhammad tentang hari penyesalan. Tentang hari yaumul qiyamah ini penyesalan. Ketika yang namanya segala perkara telah ditentukan, mana ahlu surga dan mana ahlu nar, wa hum fihi ghaflah. Dan mereka manusia ternyata dalam keadaan lalai, ternyata dalam keadaan lupa kepada Allah ketika di dunia, ternyata dalam keadaan kenikmatan bergelimang dengan dunianya, lupa kepada akhiratnya, lupa kepada surga dan nerakanya. Wa hum la yu'minun, yang lebih parah, mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tidak beriman kepada Rasulullah, dan mereka tidak beriman kepada hari kiamat, yaumul hasrah tersebut, ikhwan. Yaumul qiyamah, ikhwan, hari kiamat. Subhanallah. Karena itu ikhwan fillah azza sekali lagi anak katakan, kajian-kajian tentang raqaiq, melembutkan hati adalah kajian-kajian yang wajib sering kita dengar. Karena kita hidup di dunia, hati kita ya taqallab, hati kita selalu berbolak-balik. Kita hidup di dunia, fitrah manusia pasti cinta kepada dunianya. Tapi ketika dunianya menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah, dunianya menghalangi dirinya untuk yang namanya mengingat akhirat Allah, untuk mengingat yaumul qiyamah, yaumul hasrah ini, maka hati-hati ikhwan, bisa jadi kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang menyesal dengan penyesalan yang luar biasa nanti di hari kiamat ketika yaumul hasrah terjadi pada hari itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Akan dikumpulkan nanti manusia pada hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan tidak memakai pakaian sehelai pun, dalam keadaan belum dikhitan, dan dalam keadaan tidak mempunyai apa-apa. Lihat 4 keadaan ya. Hufatan uratan ghurlan buhman. Tidak beralas kaki, tidak mempunyai pakaian sehelai pun, belum dikhitan, dan tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Bukankah mereka akan saling melihat nanti di hari kiamat ya Rasulullah, karena tidak pakai pakaian? Dan mungkin pertanyaan Aisyah ini sama seperti di benak kita. Sama seperti benak kita, karena pada saat itu manusia tidak berpakaian, tidak mempunyai alas kaki, tidak punya apa-apa, tidak dikhitan. Manusia akan melihat di pemikiran kita. Apa kata Rasulullah? Al-amru asyaddun yawma idzin dzaq. Pada hari itu, hai Aisyah, urusannya sangat menyibukkan. Manusia hanya memikirkan nafsi dirinya dan dirinya. Allahu akbar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, pada saat terjadi tragedi terowongan Mina, bukan yang kemarin, yang sebelumnya. Pada saat terjadi tragedi terowongan Mina, kata Syekh apa? Aku melihat dengan mata kepalaku orang-orang lari tunggang langgang luar biasa, tidak memikirkan istrinya, anaknya, bahkan dirinya tidak memakai pakaian, tidak memakai pakaian ihram. Mereka tidak pikirkan, mereka hanya mikirkan nafsinya. Mereka hanya mikirkan dirinya dan dirinya. Allahu akbar. Hanya tragedi terowongan Mina ya kawan. Bagaimana hari kiamat nantinya? Bagaimana hari kiamat ketika bumi digoncang dengan goncangan yang sangat luar biasa? Bagaimana hari kiamat ketika yang namanya gunung akan berterbangan seperti anai-anai? Hari yang sangat mencekam luar biasa ikhwan. Hari yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu manusia akan tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Abasa, فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. Dan apabila sangkakala ditiup, kata Allah, maka seseorang akan lari dari saudaranya. Manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi. Seseorang akan lari dari ayah dan ibunya. Wa sahibatihi wa bani. Seseorang akan lari dari istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia akan memikirkan, tersibukkan dengan urusannya masing-masing. Allahu akbar. Ayah dan ibu kita yang ketika di dunia, ketika kita dalam keadaan kesulitan, kita datang kepada ayah dan ibu kita memberikan solusi. Pada hari kiamat mereka akan lari, ikhwan. Istri dan anak kita yang sangat kita cintai luar biasa, pada hari itu kita akan menjauh dari istri dan anak kita. Manusia hanya memikirkan dirinya dan dirinya. Allahu akbar.
Manusia hanya mikirkan dirinya dan dirinya. Allah berfirman dalam surah Al-Mudaththir, "Fa idza nuqira fin naqur." Dan apabila sangkakala ditiup, "Fadzalika yawma idzi yawmun 'asir." Pada hari itu hari yang amat berat. "'Alal kafirina ghaira yasir." Apalagi bagi orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, maka hari itu hari yang tidaklah mudah bagi mereka. Allahu Akbar. Allah juga berfirman dalam surah Al-Qamar, "Yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir." Orang-orang kafir akan berkata ketika hari kiamat nantinya, "Hadza yaumun 'asir." Ini hari yang sangat berat. Orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya hari itu akan berkata, "Hadza yaumun 'asir." Ini adalah hari yang sangat luar biasa beratnya. Yaumun 'asir, ikhwan. Allahu Akbar. Bagaimana tidak berat, ikhwan? Bagaimana tidak luar biasa beratnya dan beratnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Asy-syamsu qadra milan." Matahari hanya 1 mil di atas kepala seseorang. Matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia. Dan Rasulullah SAW berkata, "Wa ana la adri." Dan aku tidak tahu 1 milnya tersebut 1 milnya jarak atau 1 milnya celak. Bapak Ibu ketika tahu sifat mata, uthmut yang ketika ingin memakai di matanya, dalam bahasa Arab alat untuk mengambil yang namanya sifat mata ditaruh di matanya namanya mil dalam bahasa Arab. Kata Rasulullah apa? Aku tidak tahu 1 mil yaitu 1 mil jarak di atas kepala seseorang atau 1 milnya celak. Allahu Akbar. Kalau 1 mil celak hanya segini, ikhwan, di atas kepala kita, ikhwan. Oleh karena itu manusia akan terendam dengan yang namanya keringatnya masing-masing, tergantung bagaimana amal solehnya di dunia. Ada yang tenggelam dengan yang namanya sebetisnya, ada yang tenggelam sepinggangnya, ada yang tenggelam sedadanya, bahkan ada yang tenggelam seluruhnya, luar biasa. Dan pada saat itu tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah tabaraka wa taala, ikhwan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhum Allahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan kata Rasulullah. Yang 7 golongan tersebut akan Allah naungi pada hari kiamat, pada yaumul hasrah tersebut. Pada hari tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah. Hanya 7 golongan, tidak, bukan hanya 7 golongan, ada banyak. Tapi 7 golongan ini bukan yang namanya usulul hasr, tidak. Tapi kata Rasulullah ini di antaranya. Dan ini yang paling banyak. Apa itu? Al-imamul adil yang pertama. Pemimpin yang adil, pemimpin yang saleh. Yang memimpin rakyatnya dengan keadilan, memimpin rakyatnya dengan kesalehan seperti Umar bin Abdul Aziz. Sepakat ulama. Mujaddid abad pertama Umar bin Abdul Aziz. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jal. Seorang pemuda yang tumbuh dengan beribadah kepada Allah. Allahu Akbar. Seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah. Ini di antara yang Allah naungi nanti di hari kiamat. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga, dan seorang laki-laki yang hatinya terpaut kepada masjid. Nikmat ketika dia berada di masjid. Tidak nikmat ketika keluar masjid, ingin terus masuk ke masjid. Masya Allah, hatinya terpaut dengan masjid. Salat berjamaah di masjid bagi laki-laki, mengerjakan yang namanya kebaikan di dalam masjidnya, yang namanya beramal saleh, duduk di kajian ilmu seperti ini, hatinya terpaut di dalam masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Yang ketiga. Yang keempat, wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Subhanallah. Ini yang keempat. Yang ketika tidak ada naungan, Allah berikan naungan bagi mereka. Ini ukhuwah Islamiyah, ikhwan. Ukhuwah Islamiyah. 2 orang laki-laki yang berkumpul karena Allah, berpisah pun karena Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian wa rajulun da'athu imra'atin dhata husnin wa mansabin, fi riwayah dhata husnin wa jamal, faqala inni akhafu Allah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan bangsawan yang cantik jelita dan punya kedudukan. Tapi orang ini mengatakan inni akhafu Allah, saya takut kepada Allah. Allahu akbar. Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha. Seorang laki-laki yang bersedekah kemudian menyembunyikan sedekahnya. Lihat,
Ya, di antara fadilah ya ikhwan, di antara keutamaan orang yang bersedekah kemudian disembunyikan, di antara keutamaan orang beramal soleh tapi dia sembunyikan amal solehnya, dia tidak tebarkan kepada manusia. Seorang laki-laki yang bersedekah kemudian dia fa'akhfaha, dia sembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah, seorang laki-laki yang bangun di tengah malam berzikir mengingat Allah, kemudian air matanya berlinang menangis. Khasyatullah, orang yang punya rasa takut kepada Allah ya ikhwan. Di antaranya adalah orang yang punya rasa takut kepada Allah untuk yang namanya yaumul hasrah ini ikhwan. Dia mempersiapkan benar-benar di dalam dunianya ini, mempersiapkan bekal untuk hari setelah dunia ini ikhwan. Karena kita hidup di dunia tidak akan pernah lama ikhwan. Berapa tahun kita hidup di dunia? Gak akan pernah lama, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala akan bertanya nanti di hari kiamat kepada kita. Kepada kita akan bertanya, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah akan bertanya, berapa tahun kalian hidup di dunia, seperti Allah sebut dalam surah Al-Mu'minun. Berapa tahun kalian hidup di dunia wahai manusia? Berapa tahun kalian hidup di dunia? Qalu labithna yawman aw ba'da yawm. Kami hidup di dunia Allah satu hari atau sebahagian setengah dari hari. Allahu akbar. Pertanyaan Allah azza wa jalla dalam bentuk tahun, jawaban manusia dalam bentuk hari, satu hari atau sebahagian dari hari. Bahkan Allah azza wa jalla mengatakan dalam surah An-Nazi'at ayat terakhir, ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan nanti ketika mereka melihat yaumul qiyamah, yaumul hasrah dengan mata kepala mereka, mereka akan berkata, tidaklah kami hidup di dunia kecuali hanya waktu duha, waktu pagi, atau waktu petang, waktu sore. Allahu akbar. Begitu singkatnya kehidupan kita di dunia, ikhwan. Begitu singkatnya kehidupan manusia di dunia. Sehingga sangatlah jahil, sangatlah bodoh orang-orang yang di dunia menghabiskan waktunya luar biasa, kemudian tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau menabung bekalnya di dalam yang namanya dunianya untuk menghadapi yaumul hasrah nantinya. Karena kita pasti akan ditanya, ikhwan, tidak mungkin tidak. Kita pasti akan ditanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti di hari kiamat sampai ditanya beberapa pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa umurnya. Allahu akbar. Untuk apa Allah azza wa jalla berikan umur kepada kita dan untuk apa kita habiskan? Untuk apa kita habiskan jatah umur yang Allah berikan kepada kita, ikhwan? Allah akan tanya pasti, tidak mungkin tidak. Wa an ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya, apakah ilmunya dia amalkan atau tidak. Karena itu kewajiban bagi diri kita ketika kita tahu akan satu ilmu, kewajiban bagi diri kita untuk mengamalkan sekuat tenaga kita yang kita bisa, ikhwan. Ilmu yang telah kita ketahui. Karena Allah akan bertanya tentang ilmu yang telah kita ketahui, apakah kita amalkan atau tidak. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia habiskan. Khusus tentang harta, dua pertanyaan. Dari mana seseorang dapatkan dan kemana dia habiskan. 1 rupiah Allah akan tanya, ikhwan. 1 rupiah Allah akan tanya. Dari mana kita dapatkan harta tersebut? Apakah jalan-jalan yang halal atau yang haram? Dan kemana kita habiskan harta tersebut? Ke tempat-tempat yang halal atau yang haram, ikhwan. Dan keempat, wa an jismihi fima ablah, tentang jasad kita, ikhwan. Tentang anggota tubuh kita, ikhwan. Kedua mata kita, kedua telinga kita, lisan kita, tangan kita, kaki kita, hati kita. Allah akan tanya untuk apa kita pergunakan di dunia ini, ikhwan. Dan riwayat lain mengatakan an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya dia habiskan untuk apa. Satu pertanyaan khusus bagi orang-orang yang ketika masa mudanya tidak mau beribadah kepada Allah. Satu pertanyaan khusus, ikhwan, tentang masa mudanya dihabiskan untuk apa, subhanallah. Karena itu, ikhwan fiddin, azakumullah, yaumul hasrah, hari penyesalan, hari yang sangat luar biasa. Hari yang sangat luar biasa, hari yang berat. Hari yang berat. Bukan yang namanya persepsi sebagian orang ketika seseorang meninggal kemudian mengatakan, oh dia telah kembali kepada peristirahatan yang terakhir. Siapa yang bilang setelah kematian istirahat, ikhwan? Ini yang pertama nih.
Perkataan manusia yang sering kita dengar nih, Masya Allah. Dia telah kembali kepada peristirahatan yang terakhir. Yang pertama pertanyaannya, siapa yang bilang setelah kematian adalah istirahat? Yang kedua, peristirahatan terakhir. Siapa yang bilang setelah kematian gak ada yang lagi yang namanya kebangkitan? Tanpa kita sadari perkataan ini perkataan kufur, na'udzubillah. Tidak ada yang namanya beristirahatan terakhir, berarti setelahnya tidak ada kebangkitan, tidak ada yang namanya yaumul jaza, tidak ada yang namanya yaumul hisab, tidak ada yang yaumul hasrah ini. Kalla thumma kalla. Wallahi kita pasti akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita pasti akan dibangkitkan dan kita pasti akan ditanya tentang apa saja yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, ikhwan. Apa saja tindak tanduk kita, apa saja amalan kita, apa saja perbuatan kita yang kita lakukan dalam kehidupan dunia. Pasti wallahi kita pasti akan ditanya. Subhanallah. Dan hari itu adalah hari yang teramat berat, ya ikhwan, subhanallah. Allah tabaraka wa taala berfirman dalam surah Al-Fajr, "Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka." Sekali-kali tidak apabila Allah Azza wa Jalla menggoncang bumi ini dengan goncangan yang sangat dahsyat yaumul qiyamah. Wa jaa rabbuk, dan Allah Azza wa Jalla akan datang nanti di hari kiamat. Wal malaku saffan saffa, dan malaikat akan bersaf-saf pada hari itu di hari kiamat. Waji'a yawma idzin bi jahannam, dan pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan oleh Allah di hari kiamat, yaumul qiyamah, ikhwan. Neraka jahanam akan didatangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Neraka jahanam akan didatangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi jahannam walaha 70,000 zimam, ma'a kulli zimamin 70,000 malaki yajurrunaha." Akan didatangkan neraka jahanam nanti di hari kiamat, dan neraka jahanam akan diikat dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Jahannam, ya kawan. Bagaimana kita bisa bayangkan besarnya neraka Jahannam? Jahannam akan didatangkan oleh Allah pada hari kiamat dan akan diikat dengan 70.000 tali kekang. Setiap satu tali kekang akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Ada 4,9 miliar malaikat Allah tabaraka wa taala yang menarik neraka Jahannam di hari kiamat. Karena kalau tidak, kata Rasulullah, Jahannam akan menghancurkan seluruh apa yang ada di yaumul pada mahsyar tersebut. Subhanallah. Pada hari yang sangat mencekam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu manusia akan mengingat apa yang mereka lakukan di dunia. Allahu akbar. Yawma idzi yatadzakkarul insan wa anna lahu dzikra. Manusia akan ingat pada hari itu apa saja yang mereka lakukan di dunia. Wa anna lahu dzikra. Tapi enggak ada manfaatnya ingatannya. Allahu akbar. Kita akan ingat, ya ikhwan. Pertama kali kita berbuat amal soleh, kita akan ingat. Terakhir kali kita berbuat amal soleh, kita ingat. Bahkan pertama kali kita berbuat kemaksiatan, kita akan ingat. Dan terakhir kali kita berbuat kemaksiatan kepada Allah, kita akan ingat hari itu. Wa anna lahu dzikra. Tapi tidak ada manfaatnya ingatan tersebut. Allahu akbar. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian manusia akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Allahu akbar. Ya Allah, yaqul, manusia akan berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Seandainya aku dahulu menghidupkan yang namanya kehidupanku dengan amal saleh kepada Allah. Seandainya aku mengisi kehidupanku dengan amal saleh kepadamu, ya Allah. Ya laitani. Laita dalam bahasa Arab adalah angan-angan kosong yang tidak mungkin terjadi. Ya laitani, seandainya. Coba dahulu, seandainya aku dahulu, subhanallah. Qaddamtu li hayati, mengisi kehidupanku dengan amal saleh kepadamu, ya Allah. Allahu akbar. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Pada hari itu tidak ada manfaatnya penyesalan. Pada hari itu manusia akan menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Karena Allah tidak berikan waktu dan kesempatan lagi, ikhwan. Ingat baik-baik, ikhwan. Coba tadabburi baik-baik ayat ini. Ayat yang sangat luar biasa. Satu ayat dalam kitab Allah yang mungkin bisa menjadikan hati kita mendapatkan cahaya hidayah Allah jika kita mau merenunginya barang sejenak saja.
ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Rasulnya yang mulia untuk memberikan peringatan kepada diri kita tentang hari kiamat, tentang yaumul hasrah, tentang hari penyesalan, hari yang sangat-sangat luar biasa, subhanallah. Hari yang sangat luar biasa, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Insan, "Inna haula'i yuhibbuna al-'ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila." Sesungguhnya mereka manusia sangatlah cinta kepada kehidupan dunianya, subhanallah. Kita manusia pasti cinta kepada kehidupan dunia kita. Haula yuhibbuna al-ajila, kata Allah. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila, dan mereka meninggalkan wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka meninggalkan setelah kehidupan mereka ada hari yang sangat berat. Jadi setelah kematian bukan yang namanya istirahat, ikhwan, tapi hari yang sangat teramat berat yang namanya yaumul qiyamah, hari kiamat. Pada hari ketika sangat mencekam hari itu. Pada hari ketika luar biasa manusia akan memikirkan, akan teringat dari A sampai Z yang namanya amal soleh ataupun yang namanya kemaksiatan, kedurhakaannya kepada Allah. Manusia akan ketakutan pada hari itu luar biasa. Faza'ul akbar. Pada hari itu manusia akan luar biasa ketakutan. Dan tidak ada yang bisa memberikan perlindungan, naungan kecuali hanya Allah tabaraka wa ta'ala, ikhwan. Tidak ada yang bisa memberikan pertolongan, syafaat kecuali dengan izin dan ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Allah azza wa jalla berikan naungan kepada diri kita atau tidak, ikhwan? Apakah Allah tabaraka wa ta'ala berikan perlindungan kepada diri kita? Apakah Allah azza wa jalla berikan yang namanya izin kepada yang namanya makhluk yang lain untuk memberikan syafaat bagi diri kita? Atau ternyata kita tidak, atau ternyata kita tidak diberikan izin sama sekali untuk diberikan syafaat? Na'udzubillah min dzalik. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-A'raf, surat yang sangat luar biasa. Pada hari ketika penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga. Wa nada ashabun nari ashabal jannah. Pada hari ketika penghuni neraka berseru, memanggil-manggil penghuni surga. Mau apa? An afidhu alaina minal ma'. Penghuni neraka berkata, an afidhu alaina minal ma'. Wahai penghuni surga, berikan kepada kami, tuangkan kepada kami sedikit air. Allahu akbar. Tadabburi baik-baik ayat ini, ikhwan. Ketika penghuni neraka memanggil-manggil penghuni surga, berseru kepada penghuni surga untuk apa? Afidhu alaina minal ma'. Wahai penghuni surga, berikan kami sedikit air. Berikan kami sedikit air, tuangkan kepada kami sedikit air. Engkau telah diberikan oleh Allah berbagai macam janji yang Allah berikan janji kepadamu berupa kenikmatan. Dan kami pun telah diberikan oleh Allah berupa janjinya Allah berupa azab dan laknatnya pada hari ini di dalam neraka. Kami enggak minta banyak. Kami hanya minta sedikit. Allah akbar. Ihana lil kuffar. Penghinaan bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah, ikhwan. Mereka memelas bukan untuk meminta harta. Mereka memelas bukan untuk meminta tahta dan jabatan. Mereka memelas bukan untuk meminta wanita yang cantik rupawan. Tidak. Tapi mereka memelas untuk meminta setetes air. Saya yakin, ikhwan fiddin, azakumullah, di dunia ini tidak ada orang yang bakhil, tidak ada orang yang pelit ketika segelas air putih. Ketika seseorang ingin memintanya, dia akan diberikan insyaallah. Tapi tidak ada kata gratis nanti di akhirat, ikhwan. Penghuni neraka akan memelas meminta air kepada penghuni surga. Afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Atau apa saja yang Allah rizkikan makanan berupa kalian, wahai penghuni surga. Kami enggak minta banyak, kami hanya minta sedikit. Allahu akbar. Kami tidak minta banyak, wahai penghuni surga. Kami hanya minta sedikit agar kami bisa yukhaffif anni minal azab. Agar kami bisa meringankan sedikit paling tidak azab kami di neraka ini. Enggak minta banyak. Apa jawaban penghuni surga, ikhwan? Dengarkan jawaban penghuni surga. Jawaban yang sangat menyayatkan hati penghuni neraka. Qalu, penghuni surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya keduanya ini, air dan makanan, haram bagi orang-orang kafir. Haram bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Siapa mereka? Alladzina ittakhadhu dinahum, orang-orang yang menjadikan agamanya lahwa wa la'iba,
Orang-orang yang menjadikan agamanya senda gurau dan permainan belaka. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka tertipu dengan kehidupan yang dunia yang fana ini. Allah, lihat diri kita ya kawan, lihat diri kita, mana yang lebih kita prioritaskan dalam hati ini, mana yang lebih kita dahulukan dalam hati ini, ad-dunya awil akhirah. Wa gharrathumul hayatud dunya, kata Allah. Dan mereka orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunianya, sibuk dengan kehidupan dunia, lupakan akhiratnya, lalai dengan kehidupan akhiratnya. Hati-hati ikhwan. Bisa jadi orang tersebut termasuk orang-orang yang memelas, ingin meminta air, ingin meminta sedikit air bagi penghuni surga. Na'udzubillah. Wa gharrathumul hayatud dunya. Falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza, kata Allah. Pada hari ini, kata Allah, kami akan melupakan kalian semua sebagaimana kalian melupakan kami. Allahu Akbar. Kami akan melupakan mereka semua, kata Allah, sebagaimana mereka dahulu di dunia melupakan kami. Wa ma kanu bi ayatina yajhadun, dan kepada ayat-ayat kami mereka bersifat berpaling, mereka lupa akan ayat-ayat kami. Allahu Akbar. Lihat diri kita, ikhwan. Hanya ada dua nanti di akhirat, ikhwan. Hanya ada dua golongan. Orang-orang yang memelas meminta air, itu ahlun nar. Na'udzubillah. Orang-orang yang memelas meminta air, itu ahlun nar, penduduk neraka. Atau orang-orang yang mengatakan innallaha harramahuma 'alal kafirin, yaitu penghuni surga. Mana yang kita pilih sekarang, ikhwan? Sekarang yang jadi penentuannya. Mana amal saleh kita? Mana amal ketaatan kita kepada Allah? Mana seruan yang Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya berikan? Apakah kita sambut seruan tersebut? Sekarang, ikhwan. Sekarang jawabannya. Sekarang, ya subhanallah. Sangat luar biasa ketika seorang guru memberikan yang namanya pertanyaan dan jawaban ketika ingin yang namanya ujian. Sangat dicintai pasti guru tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan pertanyaan dan juga jawabannya. Apa yang akan kita tanyakan nanti di akhirat, dan apa jawabannya telah Allah dan Rasulnya berikan. Allahu Akbar. Apakah tidak pantas manusia cinta kepada Rabbnya? Apakah tidak pantas manusia mengenal dan cinta kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan benar-benar beribadah kepada Allah? Karena memang tujuan diri beribadah kepada Allah. Tujuan dirinya hidup di dunia ini tidak lain tidak bukan kecuali untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Orang mengingat hari kiamat, ikhwan. Orang yang mengingat yaumul hasr, hari penyesalan, maka insyaallah taala hatinya akan melembut. Maka insyaallah taala air matanya akan mudah berlinang karena takut kepada Allah. Dan sebaliknya, ikhwan, ketika hati kita sulit merasakan kenikmatan dalam berzikir kepada Allah, sulit merasakan kenikmatan ketika kita sholat, sulit merasakan kenikmatan ketika kita beribadah, sulit yang namanya air mata ini mengalir ketika kita berzikir mengingat Allah, ketika kita takut kepada Allah. Hati-hati, ikhwan. Bisa jadi mulai saat itu bisa jadi hati kita mulai mengeras, bahkan bisa membatu. Na'udzubillah min dzalik. Di antara cara yang paling ampuh tidak lain tidak bukan adalah yaumul hasrah. Mengingat bahwa diri kita pasti akan dihadapkan di hadapan Allah. Kita akan menjadi terdakwanya dan Allah akan menjadi hakimnya nanti di hari kiamat, dan kita pasti akan ditanya tentang apa saja perbuatan kita di dalam dunia ini. Pasti akan ditanya, tidak mungkin tidak, ikhwan. Yaumul hasrah, hari penyesalan yang sangat tiada taranya. Karena sekali lagi Allah tidak berikan waktu dan kesempatan. Maka Rasulullah SAW bersabda, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Saya tutup dengan hadis ini. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang bisa mengekang hawa nafsunya dan beramal untuk setelah kematiannya. Ini orang cerdas, ya kawan. Ini orang yang cerdas. Dia tahu dia bisa mengekang hawa nafsunya dan beramal. Mulai sekarang dia mempersiapkan amalnya. Karena dengan itu dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, insyaallah. Dia akan terlepaskan dari namanya yaumul hasrah. Wal ajiz, dan orang yang lemah, kata Rasulullah, manittaba'a nafsahu hawa, orang yang hanya mengikuti hawa nafsunya belaka, orang yang hanya mengikuti syahwat buruknya belaka. Wa tamanna 'ala Allahil amani, kemudian dia berangan-angan kepada Allah tabaraka wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Sekali lagi anak katakan, ikhwan, ingatlah sering yaumul hasrah ini, ikhwan. Ingatlah sering yang namanya hari penyesalan ini, agar Allah Azza wa Jalla berikan kelembutan bagi hati kita, dan agar Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan kita dalam beribadah kepadanya, sehingga Allah Azza wa Jalla bisa wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat bagi diri dan antum sekalian, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah jauhkan dari yang namanya yaumul hasrah,
Jadi yang namanya kita termasuk golongan orang-orang hamba-hamba Allah yang tergolong orang-orang yang merugi, orang-orang yang masuk di hari kiamat. A'udzubillah. Kemudian Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dunia dan juga di akhirat. Dan Allah Azza wa Jalla masukkan kita dalam surga Firdaus yang tanpa hisab dan tanpa azab. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.